Mullah Omar adalah salah satu buronan paling misterius dalam sejarah modern. Setelah serangan 11 September, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri menetapkannya sebagai target utama dan menjanjikan hadiah sebesar 10 juta dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi untuk menangkapnya. Meski nilai imbalan tersebut sangat besar dan pengejaran dilakukan selama 12 tahun menggunakan teknologi satelit serta intelijen tercanggih, keberadaannya tetap tidak terdeteksi. Fakta mengejutkan terungkap bertahun-tahun kemudian melalui laporan investigasi. Ternyata Mullah Omar tidak bersembunyi di dalam gua terpencil di Pakistan seperti yang selama ini diduga oleh pihak barat. Ia justru menghabiskan masa pelariannya di wilayah Afghanistan, bahkan tinggal di sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari pangkalan militer Amerika Serikat. Ia hidup dalam isolasi total di sebuah kamar kecil yang pintu masuknya sengaja ditutupi oleh lemari kayu untuk mengelabui pemeriksaan. Selama masa pengejaran itu, sosoknya menjadi sangat langka karena ia hampir tidak pernah muncul di depan publik, tidak memiliki rekam suara di media massa, dan hanya sangat sedikit foto dirinya yang terverifikasi keasliannya. Ketidakmampuan Badan Intelijen Dunia untuk menemukan lokasinya hingga ia dinyatakan meninggal karena sakit menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam operasi pemburuan internasional. Babak ini menjadi awal untuk memahami bagaimana seorang mantan imam desa tanpa latar belakang militer formal namun berhasil membangun kekuatan yang mengguncang tatanan global, bisa memimpin gerakan besar dan menghilang sepenuhnya dari pantauan dunia luar. Inilah kisah Mullah Omar, seorang imam desa yang tidak memiliki gelar akademik, tidak pandai menulis, seorang pemimpin yang memerintah tanpa pernah meninggalkan satupun jejak suara atau foto asli di dunia digital. Kehidupan masa kecil Mullah Omar adalah potret nyata dari kemiskinan ekstrim di perdesaan Afghanistan. Ia lahir pada tahun 1960 di sebuah desa kecil bernama Jim-i-Hemat yang terletak di Provinsi Kandahar. Ayahnya Mu'alafi Ghulam Nabi adalah seorang pria yang dihormati secara agama, namun hidupnya dalam kondisi finansial yang sangat memprihatinkan. Keluarga ini tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap, yang pada masa itu merupakan simbol kemiskinan paling dasar bagi masyarakat agraris di wilayah tersebut. Mereka bertahan hidup dengan cara mengabdi di masjid-masjid setempat dan seringkali harus meminjam bahan makanan pokok hanya untuk makan sehari-hari. Kondisi sulit ini berubah menjadi tragedi ketika Omar baru berusia sekitar 4 tahun. Ayahnya meninggal dunia setelah menderita sakit keras yang sebenarnya bisa diobati jika mereka memiliki uang. Karena ketidakadaan biaya medis, sang ayah wafat tanpa penanganan layak, meninggalkan Omar sebagai anak yatim di usia yang sangat dini. Kehilangan sosok kepala keluarga di tengah kemiskinan memaksa ibunya untuk mengikuti tradisi setempat demi perlindungan, yaitu menikahi dengan adik iparnya sendiri atau paman Omar yang bernama Mullah Musafir. Mullah Musafir bekerja sebagai imam masjid pengembara. Pekerjaan ini memaksa Omar untuk tumbuh dalam ketidakpastian, berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain mengikuti penempatan tugas ayah tirinya. Akibatnya Omar tidak pernah merasakan stabilitas rumah tangga. Tiap kali berpindah, ia dimasukkan ke madrasah lokal yang berbeda-beda. Namun Omar bukanlah murid yang menonjol dalam bidang akademik. Ia justru sering bolos dari pelajaran untuk berenang di sungai atau bermain di luar, yang kemudian memicu kemarahan ayah tirinya. Ia kerap menerima hukuman fisik berupa cambukan keras karena dianggap tidak disiplin dalam menuntut ilmu agama. Memasuki masa remaja, beban ekonomi keluarga semakin berat. Ayah tirinya memiliki banyak anak kandung yang juga harus diberi makan, sehingga Omar yang berstatus anak yatim mulai dipindah sebagai beban tambahan. Sebelum Omar sempat menyelesaikan pendidikan madrasahnya untuk mendapat ijazah formal sebagai ulama, ayah tirinya memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Pengusiran ini bertujuan agar Omar belajar mandiri secara paksa di tengah situasi negara yang mulai memanas. Dengan tangan kosong dan tanpa bekal pendidikan yang tuntas, Umar memulai hidupnya sendiri. Ia mencoba melamar menjadi imam di berbagai masjid, namun berkali-kali ditolak karena ia tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan keahlian agamanya. Ditambah kemampuan baca tulisnya yang sangat terbatas. Setelah melalui banyak penolakan dan rasa lapar, ia akhirnya diterima di sebuah masjid kecil di pelosok desa terpencil di wilayah Kandahar. Di sana ia setuju memimpin sholat dan mengajar anak-anak mengaji hanya dengan imbalan jatah makan 2 kali sehari. Masa-masa sulit inilah yang membentuk karakter keras dan tertutupnya sebelum ia kemudian tersesat ke dalam rencana peperangan besar melawan kekuatan asing. Ketika militer Uni Soviet menduduki Afghanistan pada akhir tahun 1970-an,
Omar menghentikan aktivitasnya sebagai imam desa untuk bergabung dengan faksi Mujahidin pimpinan Nabi Muhammadin. Ia mulai karir militernya sebagai prajurit infanteri biasa tanpa pelatihan taktis formal, namun dalam waktu singkatnya menunjukkan spesialisasi yang jarang dimiliki pejuang lain, yaitu penguasaan senjata berat jenis peluncuran roket RPG-7. Senjata ini merupakan perangkat anti-tank standar yang membutuhkan perhitungan jarak dan stabilitas tangan yang kuat untuk mengetahui sasaran bergerak. Keahliannya dalam mengoperasikan RPG-7 diakui oleh rekan timnya karena ia mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan bunker Soviet dengan tingkat akuransi yang sangat tinggi. Efektivitasnya di lapangan membuatnya mendapat julukan teknis Mullah Rafi, menunjukkan pada kemampuannya meluncurkan roket secara beruntun dengan ketepatan target yang konsisten. Ia sering ditempatkan di garis depan pertempuran di wilayah Sangsar untuk menghadapi konvoi logistik militer Soviet yang melintasi jalan raya utama. Selama periode perang gerilya ini, Omar terlibat dalam puluhan kontak senjata berskala besar. Resiko tinggi dema dan laga akhirnya berdampak pada kondisi fisiknya. Pada tahun 1987, saat sedang melakukan penyergapan, posisi unitnya terkena serangan balik yang mengakibatkan ledakan proyektil tepat di dekat wajahnya. Pecahan tajam dari ledakan tersebut mengenai bagian mata kanannya secara langsung. Karena keterlibatan fasilitas kesehatan di medan perang, ia tidak segera mendapatkan tindakan bedah saraf yang memadai. Ia kemudian dievakuasi ke wilayah Kuwait, Pakistan untuk menjalani perawatan darurat. Namun kerusakan pada bola matanya sudah terlalu parah sehingga dokter terpaksa mengangkat mata kanannya sepenuhnya. Kehilangan satu mata ini tidak membuatnya berhenti dari aktivitas militer, sehingga setelah luka operasi mengering, ia kembali ke garis depan dengan mata kanan yang tertutup permanen. Cacat fisik ini justru memperkuat posisinya di mata perjuangan lokal karena ia dianggap telah memberikan pengorbanan nyata dalam konflik tersebut. Pengalaman tempur selama hampir 10 tahun ini memberinya jaringan hubungan dengan komandan-komandan lapangan yang kelak menjadi struktur inti dari organisasi yang ia bentuk di masa depan. Setelah penarikan mundur pasukan Uni Soviet pada tahun 1989, Afghanistan tidak kembali stabil, melainkan jatuh ke dalam fase perang saudara yang destruktif. Struktur pemerintahan pusat dikabul runtuh, mengakibatkan kekuasaan terpecah-pecah ke tangan komandan milisi lokal atau penguasa perang yang saling bertikai. Di wilayah selatan, khususnya Kandahar, situasi keamanan berada di titik terendah. Para penguasa perang ini mendirikan ratusan pos pemeriksaan ilegal di sepanjang jalan raya utama hanya untuk memeras para pedagang dan penduduk sipil. Mereka memberlakukan pajak paksa secara sewenang-wenangan dan seringkali menggunakan kekerasan fisik terhadap siapapun yang menolak membayar. Pada periode awal 1990-an, Mullah Omar telah kembali ke kehidupan sipil dan menetap di sebuah madrasah wilayah Sangsar. Namun kondisi sosial yang penuh dengan penjarahan, penculikan, dan korupsi moral membuatnya tidak bisa tetap pasif. Pemicu utama yang menggerakkan aksi nyatanya adalah laporan mengenai penculikan dua gadis remaja oleh seorang komandan lokal di sebuah pos pemeriksaan. Gadis-gadis tersebut dibawa ke barak militer untuk dilecehkan secara berulang. Selain itu, terdapat laporan mengenai sengketa lahan dan perampokan yang melibatkan kelompok murid madrasah yang tidak berdaya melawan senjata api pada milisi. Mullah Omar kembali mengumpulkan sekitar 30 hingga 50 murid madrasah atau santri yang secara harfiah disebut Taliban dalam bahasa sekitar. Kelompok ini awalnya hanya bersenjatakan beberapa pucuk senapan serbu usang. Mereka melakukan operasi penggerebekan terhadap pos militer tempat gadis-gadis itu ditahan. Dengan taktik serangan mendadak terencana, mereka berhasil melumpuhkan penjaga, membebaskan tawanan, dan mengeksekusi komandan penculik tersebut dengan cara menggantungnya di laras tank sebagai peringatan bagi pelaku kriminal lainnya. Keberhasilan operasi pertama ini menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi. Rakyat yang sudah menderita akibat anarki mulai meminta bantuan kepada kelompok Taliban untuk menyelesaikan sebagian sengketa dan gangguan keamanan. Karena banyaknya dukungan logistik dan personil yang terus berdatangan, gerakan ini berubah dari sekedar kelompok penjaga keamanan lokal menjadi organisasi militer terorganisir. Mereka mulai menyita persenjataan berat milik para penguasa perang yang melarikan diri, termasuk tank dan artileri sisa perang Soviet. Puncak dari legitimasi kepemimpinan Omar terjadi di Kandahar pada tahun 1996 dalam sebuah pertempuran besar
besar yang dihadiri oleh sekitar 1.500 ulama dari tokoh suku. Mullah Omar mengeluarkan jubah kuno yang disimpan di Masjid Jubah Suci, yang menggunakan jubah tersebut di depan kerumunan massa sebagai simbol bahwa ia telah menerima mandat untuk menegakkan hukum di seluruh negeri. Mulai peristiwa ini, ia secara resmi dideklarasikan sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Gelar ini menandai berdirinya Emirat Islam Afghanistan, di mana kelompok Taliban secara sistematis mulai merubah wilayah-wilayah strategis lainnya, termasuk ibu kota Kabul, dan memberlakukan hukum syariat yang sangat ketat untuk mengakhiri era kekacauan penguasaan perang. Setelah berhasil menguasai sebagian wilayah besar Afghanistan pada tahun 1996, pemerintahan Mullah Omar mulai menarik perhatian kelompok militer internasional. Salah satu figur sentral yang datang ke Afghanistan adalah Osama bin Laden, seorang warga Arab Saudi yang sebelumnya telah diusir dari Sudan. Bin Laden membawa sumber daya finansial yang besar dan jaringan milisi Al-Qaeda ke Kandahar. Meskipun awalnya ada kecurigaan dari sebagian petinggi Taliban terhadap kehadiran orang asing, Mullah Omar memutuskan untuk memberi perlindungan penuh kepada bin Laden berdasarkan kode etik suku Pashtun Wali yang mewajibkan perlindungan bagi tamu yang meminta perlindungan atau mal mestiah. Kehadiran Al-Qaeda di tanah Afghanistan segera menciptakan ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Bin Laden menggunakan wilayah Afghanistan sebagai basis operasi untuk melatih militan dan merencanakan serangan terhadap kepentingan Barat, termasuk pengeboman kedutaan besar AS di Afrika Timur pada tahun 1998. Pasca kejadian tersebut, Amerika Serikat memberikan tekanan diplomatik yang hebat serta sanksi ekonomi melalui PBB. Namun Mullah Omar secara konsisten menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada bukti hukum yang cukup kuat untuk mengekstradisi seorang muslim kepada negara non-muslim. Puncak dari krisis ini terjadi setelah serangan 11 September 2001 yang meruntuhkan menara WTC di New York. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush mengeluarkan ultimatum terakhir, serahkan seluruh pemimpin Al-Qaeda atau Taliban akan menghadapi invasi militer. Mullah Omar menanggapi dengan mengumpulkan Dewan Ulama yang kemudian menyarankan agar bin Laden diminta meninggalkan negara itu secara sukarela. Namun posisi Umar tetap pada penolakan untuk menyerahkan sekutunya secara paksa kepada Amerika, yang ia anggap sebagai tindakan penghinaan terhadap kedaulatan dan prinsip agama. Pada Oktober 2001, mulai menggempur posisi militan Taliban, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer berskala besar yang dinamakan Operation Enduring Freedom. Aliansi pasukan udara AS bekerja sama dengan Aliansi Utara, yaitu kelompok oposisi lokal Afghanistan. Akibat serangan udara yang masif dan terkoordinasi, struktur pertahanan Taliban di kota-kota besar mulai runtuh dalam waktu kurang dari 2 bulan. Meskipun memiliki persenjataan berat sisa perang Soviet, pasukan Taliban tidak mampu melindungi teknologi sensor dan bom pintar milik pasukan koalisi. Pada awal Desember 2001, Kandahar yang merupakan benteng terakhir sekaligus pusat kekuasaan Mullah Omar menjadi terkepung. Melihat kekalahan yang sudah di depan mata, Omar memberikan perintah kepada pasukan untuk mundur dari kota-kota dan mulai kembali perang gerilya dari wilayah pegunungan serta perbatasan. Sebelum pasukan koalisi berhasil menguasai komplek kediamannya, Mullah Omar melarikan diri menggunakan sepeda motor, mulai fase baru sebagai pemimpin gerakan perlawanan dari bawah tanah dan menjadi subjek pemburuan terbesar dalam sejarah militer modern. Pasca runtuhnya rezim Taliban pada tahun 2001, intelijen Amerika Serikat berasumsi bahwa Mullah Omar melarikan diri melintas perbatasan menuju Pakistan. Namun bukti-bukti investigasi terbaru menunjukkan bahwa ia tetap berada di dalam wilayah Afghanistan selama sisa hidupnya. Ia menghabiskan pelariannya berpindah-pindah di antara rumah-rumah penduduk sipil di provinsi Zabul. Lokasi persembunyiannya yang paling lama ditempati hanya berjarak beberapa kilometer dari pangkalan militer utama Amerika, Forward Operating Base atau FOB Lekman. Kehidupan Mullah Omar di bawah tanah dilakukan dengan protokol keamanan yang sangat ketat. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana milik warga lokal yang dilengkapi dengan ruang rahasia di balik dinding ganda atau lemari kayu yang didesain khusus.
selama lebih dari 1 dekade. Ia tidak pernah menggunakan telepon seluler, radio, atau alat komunikasi elektronik apapun yang dapat memancarkan sinyal frekuensi radio yang bisa dilacak oleh sistem penyadapan Amerika. Komunikasi dengan struktur pemimpin Taliban di Pakistan dilakukan secara manual yang dibawa oleh kurir tunggal kepercayaan, Jabar Omari. Strategi isolasi total ini terbukti efektif mengecoh upaya pencarian masif yang melibatkan pesawat tanpa awak atau drone dan tim operasi khusus. Meskipun tentara Amerika dilaporkan pernah melakukan penggeledahan di rumah yang ditempatinya sebanyak 2 kali, mereka gagal menemukan keberadaan Omar karena persembunyiannya dirancang menyatu dengan struktur bangunan. Selama masa ini, kesehatan fisik Omar mulai menurun secara drastis. Ia menderita penyakit paru-paru dan diabetes yang diperparah oleh kondisi lingkungan persembunyiannya yang lembab dan minim sirkulasi udara. Mullah Omar akhirnya meninggal dunia pada 23 April 2013 di lokasi persembunyiannya tersebut. Penyebab kematiannya adalah komplikasi penyakit yang tidak tertangani secara medis karena ia menolak untuk dibawa ke rumah sakit demi menjaga kerahasiaan lokasinya. Jasadnya dikubur secara diam-diam oleh kurirnya di sebuah pemakaman tanpa nisan di wilayah perbukitan terpencil agar lokasinya tidak diketahui oleh pasukan koalisi maupun pemerintah Afghanistan. Hal ini yang paling mengejutkan dalam sejarah intelijen adalah fakta bahwa kematian Mullah Omar berhasil dirahasiakan oleh elit pemimpin Taliban selama lebih dari 2 tahun. Selama periode 2013 hingga 2015, instruksi-instruksi militer tetap dikeluarkan atas namanya untuk menjaga moral para pejuang di lapangan. Dunia baru mengetahui kematiannya secara resmi pada Juli 2015 setelah intelijen Afghanistan merilis laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh juru bicara Taliban. Berakhirnya misteri ini menandai selesainya pemburuan terhadap sosok yang berhasil mengelabui sistem keamanan tercanggih di dunia. Inilah kisah Omar selama masa hidupnya.